waktunya untuk datang berkontribusi. Baik, sebelum kita memulai bimbingan kelompok kita ini, alangkah baiknya kita harus berdoa. Adakah yang memimpin doa ini? Ya, silakan. Kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita melanjutkan ini lagi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri kita masing-masing. Mulai dari dari saya Andas Mamora, bisa dipanggil Toto. Saya Ahmad Hidar, dipanggil Madid. Dan saya Indra Surya Marfam, dipanggil Widya. Saya Amelia Putri, bisa dipanggil Putri. Saya Azkia Suci Rizana, bisa dipanggil Putri. Baik, sebelumnya siapakah yang sudah pernah ikut bimbingan kelompok ini? Ya, kamu bisa apa yang dimaksud dengan arti dari BKP? Kalau saya BKP itu salah satu layanan BK. Baik, sebelumnya tadi siapakah yang sudah pernah ikut bimbingan kelompok? Ya, semua. Menurut saya bimbingan kelompok itu adalah salah satu kegiatan BK. Nah, umumnya kita berkumpul membahas suatu masalah, tapi dengan bimbingan kelompok itu saling berdiskusi, pendapat, Terima kasih pada semua. Ada lagi yang ingin menyampaikan tentang konten BKP? Baik, saya rangkum tadi seperti yang sudah disebutkan itu adalah beberapa pengertian dari BKP. Jadi BKP itu adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dan kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi sini tujuan BKP adalah mampu berbicara di muka orang banyak, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan, dan izin sebagainya kepada orang banyak. Lalu belajar menghargai pendapat orang lain, bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakan, mampu mengendalikan diri dan menahan emosi negatif, dapat bertanggung jawab, lalu menjadi akrab satu sama lain, membahas topik umum yang dianggap penting untuk dibahas. Adanya pengantar cara pelaksanaan tentang BKP ini, yang pertama itu setiap anggota kelompok diminta secara bebas untuk sukarela berbicara, mengutarakan pendapat, ide, saran, tidak ada pendapat yang salah, tidak saling menyalahkan. Silakan tunjuk tangan ketika akan berpendapat. Lalu yang kedua itu mendengarkan dengan baik bila seperti lain sedang berbicara. Lalu yang ketiga, selama kegiatan berlangsung harus mengikuti norma yang berlaku. Lalu kita masuk ke asas-asas kegiatan yang berlaku di dalam kegiatan BKP. Adapun asas-asas yang berlaku dan yang perlu dilaksanakan yaitu asas keterbukaan, lalu kesukarelaan, kenormatifan, kerahasiaan. Yang pertama itu keterbukaan. Anggota kelompok bebas dan terbuka mengeluarkan pendapat, ide, saran, tidak merasa takut, malu, atau ragu-ragu. Lalu yang kedua itu ada kesukarelaan. Diharapkan anggota kelompok dengan sukarela mengikuti kegiatan ini, berpendapat dengan spontan tanpa disuruh atau malu-malu atau dipaksa oleh teman yang lain atau oleh PK. Masuk ke asas kenormatifan, semua yang dibicarakan dan yang dilakukan dalam kegiatan kelompok ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku. Semua yang dilakukan dan dibicarakan dalam bimbingan kelompok yang harus sesuai dengan norma adat, norma agama, norma hukum, norma ilmu, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Lalu kita masuk ke asas kerahasiaan. Jika ada topik pembahasan yang dibahas dalam pertemuan ini bersifat rahasia, maka kita semua berjanji harus melakukannya. Baik, topik kita pada hari ini yaitu kecerdasan emosional terhadap remaja. Jadi di sini siapa tahu pengertian dari kecerdasan emosional terhadap remaja? Ya, siswa. adalah proses bagaimana dia
Putri, silahkan. Menurut Putri, kecerdasan emosional itu adalah suatu kemampuan dalam dalam mengelola berbagai jenis emosi ataupun dalam mengelola berbagai jenis seperti misalnya kemampuan di dalam berpikir, bertindak atau yang lain. Baik, terima kasih kepada Putri. Ada lagi yang ingin menyampaikannya? Baik, Didan. Kemampuan emosional adalah kemampuan emosional pada remaja adalah kemampuan untuk mengontrol diri untuk tidak terjerumus dalam hal yang negatif. Terima kasih kepada Didan. Ada lagi yang menyampaikannya? Tidak, Pak. Baik, terima kasih kepada yang sudah menyampaikannya. Saya akan memberitahu beberapa pengertian dari kecerdasan emosional terhadap remaja. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam mengenali, memahami, mengelola dan mengendalikan emosi diri sendiri serta emosi orang lain. Kecerdasan emosional mencakup aspek seperti kesadaran diri, pengendalian emosi, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Jadi itulah beberapa pengertian dari kecerdasan emosional terhadap remaja. Lalu kita masuk ke, jadi apa pentingnya kita membahas tentang topik kecerdasan emosional terhadap remaja? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Ya, Askia. Kita penting membahas topik ini untuk mungkin kita yang sebagai remaja sudah tahu mana yang baik mana yang benar, jadi kita harus bisa mengontrol emosi kita dalam melakukan hal apapun itu, karena pasti yang keluar dari mulut kita itu Baik, terima kasih kepada Askia. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baik, terima kasih kepada Askia yang sudah memberikan pendapatnya. Jadi, mengapa aspek ini perlu kita bahas seperti ini? Karena ini mencakup emosional kita seperti kita yang mengalami pada saat ini. Karena kita kan masih tergantung juga masih sering juga kita menanam emosi kita terhadap suatu kegiatan yang sering kita lakukan. Contohnya kita misalnya nih disuruh mama kita cuci piring, kita nggak mau nih, kita nggak terima, kita kan bisa juga mendadak emosinya gitu. Jadi itulah mengapa kita perlu membahas topik ini. Jadi kita masuk ke apa faktor penyebab dari kecerdasan emosional terhadap remaja saat ini. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Faktor penyebab? Ya, ya, silakan. mungkin ada beberapa anak faktor penyebab itu dari keluarganya, dimana orang tuanya juga kadang suka berbicara dengannya dengan nada yang tinggi atau selalu memaksa anaknya untuk hal apapun itu, jadi membuat anaknya kayak merasa tertekan gitu yang membuat dia merasa Baik, terima kasih kepada Askia. Ada lagi yang menemukan atau memberikan pendapatnya? Ya, kepada Praid, silakan. Faktor eksternal Pak, seperti dari keluarga, kondisi lingkungan, atau faktor pendidikan. Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Ya, kepada Putri, silakan. menurut saya faktor penyebabnya itu adalah salah satunya pergaulan. Kadang pergaulan yang kurang bagus itu dapat menyebabkan kita sulit mengontrol emosi kita. Baik, terima kasih kepada Putri yang memberikan pendapatnya. Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Cukup. Baik, jadi faktornya itu bisa beberapa hal seperti tadi ini. Seperti dalam keluarga itu kan dia bisa, orang tua itu bisa membentak dia bahwa ini kan cuma nggak terima nih kalau dibentak, jadi kan sama-sama meluap lah emosi mereka semua. Langsung habis itu bisa juga kayak dibilang sebelayan. Apa tadi sebelayan? Faktor eksternal Tadi itu kayak mana? dari keluarga, Oh, Pak, itu sama kayak si Askia ya. Kalau tadi dari si Putri juga bisa juga karena dari pergaulan. Itu pun juga karena kan dia bisa sekarang pergaulan gara-gara kawannya juga. Dia bisa bandal, bisa ikut kawannya untuk melakukan emosinya.
kalau disuruh kuliah dia nggak mau, itu pun juga dia lihat dari orang lain juga gitu. Baik, kita masuk ke dampak. Apa dampak dari kecerdasan emosional terhadap remaja yang saat ini ada di dekat kita? Ya, kepada Putri dulu, silakan. Dampaknya menurut saya tidak pandai di dalam mengontrol emosi kita, maka berdampak pada yang pertama kali itu pada psikologis kita. Jadi kita akan terkenal dengan orang yang mungkin tidak bisa mengontrol atau pemarah atau bisa juga arogan. Kemudian juga bisa berdampak kepada kesehatan kita juga, karena kalau misalnya kita terlalu banyak marah-marah atau meluapkan emosi kita, mungkin kita dapat salah seperti bilang orang-orang kayak darah tinggi atau iya. Baik, terima kasih kepada Putri. Madidan. Jadi saja terjerumus dalam hal yang berbeda. Makanya itu bukan demo menguatkan lagi. Baik, terima kasih kepada Madidan pendapatnya. Ada lagi yang berpendapat tentang ya, so? Dampak yang tadi kalau tidak bisa dia mungkin bisa masuk yang akan menjadi Oke, terima kasih semua. Ada lagi yang berpendapat? Saya? tidak Pak. Ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang memberikan pendapatnya. Lalu kita masuk ke solusinya. Apa sih solusi yang harus kita lakukan tentang kecerdasan emosional terhadap remaja ini? Apa solusi yang harus kita lakukan terhadap kecerdasan emosional terhadap remaja saat ini? Ya, ya. Silakan. Dampak tadi solusinya itu kembali lagi kepada keluarga, dimana orang tua harus lebih peka terhadap anaknya dan mungkin meluangkan waktu untuk berbicara kepada anaknya tentang hal apapun itu, atau bertanya tentang yang sehari-hari, sehingga anaknya tidak merasa orang tuanya tidak peduli gitu. Baik, terima kasih kepada Asli yang sudah memberikan pendapatnya. Ada lagi baik? Iya, Brian, silakan. Ya, seterusnya Pak, kita mengenali dan pahami emosi diri sendiri, agar kita bisa mengendalikan diri sendiri ketika kita emosi. Baik, terima kasih kepada Brian atas pendapatnya. Dan lain ada lagi pendapat? Iya, Putri dipersilahkan. Kak, mungkin dari saya solusi yang bisa diberikan yang penting lebih banyak berlatih empati agar kita dapat merasakan perasaan orang lain, kemudian juga berlatih komunikasi yang efektif agar kita dapat mengontrol emosi kita saat kita ada di suatu masalah. Baik, terima kasih kepada Putri. Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Baik, terima kasih kepada semua penanda yang memberikan pendapatnya. Jadi itulah beberapa solusi yang akan bisa kita lakukan terhadap kecerdasan emosional pada remaja. Jadi motivasi dari saya itu adalah kendalikan emosimu, bukan sebaliknya. Karena kamu bisa memahami perasaanmu, kamu bisa mengendalikan tindakanmu dengan lebih baik. Sekian motivasi dari saya. Kiranya Ananda bisa memahami. Baik, kita masuk ke game yang kita mainkan, yaitu game tentang kita akan bermain bola panas. Jadi ini gamenya adalah tentang bola panas yang akan dimainkan oleh beberapa kelompok seperti dalam kelompok kita ini, yang akan secara bergantian seperti menyebutkan nama hewan. Baik, kita mulai. Sebutkan nama-nama hewan dari huruf A. Ya. Ayam, rusa, Atau Hehehe, kalah.
salah itu ya. Jadi karena kamu salah tidak, maka kamu akan mendapatkan hukuman, Ya. yaitu tentang berpikir. Kamu tahu kalau apa yang kamu peroleh selama mengikuti BKP ini? Dari PKP yang saya laksanakan pagi ini, saya dapat pengetahuan baru bahwasanya mengontrol emosi itu sangat penting untuk kita lakukan agar mengontrol diri jauh lebih baik dari sebelumnya. Baik, terima kasih kepada Didat. Mari kita lanjut bermain lagi. Sebutkan nama-nama hewan dari huruf C dari Didat. Bisa. Nih. Cacing. Cacing. Enggak, ini. Oh. Jadi kalau kamu kalah, Askia, kamu akan kena hukuman, yaitu perasaan apa yang Anda rasakan setelah mengikuti BKP ini? Perasaan yang saya rasakan sama BKP ini yaitu dimana saya merasa bisa lebih terbuka atau berpendapat bebas dengan perspektif yang saya punya dan teman-teman semua menerimanya, dan di sini kita saling memberikan dukungan satu sama lain. Terima kasih. Baik, kita lanjut lagi. Sebutkan nama-nama hewan dari huruf B dari Brian. Bebek. Tidak. Badak. Burung. Enggak. Iyalah, burung kan hewan. Jadi apa? B dari B. Dah nggak tahu ada yang bisa jawab ya. Jadi untuk kamu Brian, silakan pertanyaan ini. Bagaimana Anda mendekati solusi atau alternatif masalah yang dibahas tadi? Bagaimana Anda menyikapi Solusi atau alternatif penyelesaian masalah yang Anda bahas tadi? seperti yang tadi kali katakan kita harus bisa mengontrol emosi kita sendiri dan memahami karakter kita sendiri seperti apa agar kita bisa mengelola emosi. Lalu kita lanjut lagi. Sebutkan nama-nama hewan dari huruf D. D. Tadi Griswold. Coba Bunga pak. sebutkan nama bunga dari huruf B. Bangkai. Bunga bangkai. Bunga belitung. Abang tahu. Ngebangkit. Udah pak, nama-nama benda Gak mana ada. Oh, belum berganti ya. Sebutkan nama-nama benda dari huruf D. Dari Brian. Bener. Dandang. Enggak. Mari. Udah kalah. Gaduh. Udah kalah. Apa tindakan atau perilaku seperti yang sudah dapat diterapkan setelah BKP ini selesai? Bantu saya untuk kedepannya ya mengontrol diri agar lebih baik dari diri saya yang sekarang. Baik. Selanjutnya kita akan bermain lagi nama-nama benda dari huruf C. Dari Kia. Cangkir. Cermin. Cincin. Kalah. Jadi pertanyaan itu adalah tanggung jawab apa yang kamu tunggu pada diri Anda setelah melakukan layanan BKP ini? Tanggung jawab dalam diri saya lebih keras bertanggung jawab dalam mengelola atau mengatur emosional saya sendiri agar saya bisa bermanfaat bagi orang banyak dan tidak terlalu sentimental saya. Baik, terima kasih kepada semua Anda yang telah mengikuti BKP ini. Jadi
Jadi kapan ini kita akan bisa mendapatkan kereta PKP kita? Besok di Biksu, Pak. Besok di Biksu ya? Iya, jam Jam 3. Bapak yang bayar ya. Jam 3 ya? Bapak yang bayar ya. Oke. Oke, Pak. Jadi pesan apa yang Anda dapatkan Anda setelah melakukan PKP ini? Baik ya dulu. Ada pun pesan-pesannya ya saya merasa happy karena PK-nya terlalu lucu dan PK-nya juga menyampaikan materi dengan baik. Dan ada pun pesannya, semoga PKP kita selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya. Baik, ada lagi teman-teman yang ingin menyampaikan pesannya? Ya. Putri. Pesan-pesan saya sangat senang karena saya bisa mengetahui apa saja dampak dan faktor dari operasional dan pesan saya semoga kegiatan berikutnya yang kita lakukan itu dapat berjalan dengan lancar dan terima kasih kepada Bapak sudah mau membayar kami. Baik. Ada lagi yang ingin menyampaikan pesannya? Ya. Depannya seluruh anggota di PKP ini menjadi orang yang lebih baik dengan yang baik. Baik, terima kasih semuanya sudah memberikan pendapatnya. Begitulah kegiatan kita pada hari ini. Baik, untuk menutupi kegiatan kita ini, siapakah yang ingin menutup dengan doa? Ya, Dan yang silakan. ketika saya memimpin doa kita buat diri kita pada hari ini, doa dimulai. Doa selesai. Baik, sampai jumpa lagi di lain waktu. Dadah, Pak.